yang dicari adalah penyelesaian masalahnya, itu bagus. Ya, nah itu kadang Itu. yang jadi masalah ya itu egonya. Ada Iya. orang yang debat pengennya membuat orang terlihat salah. Betul. Kita yang benar. Kita yang benar. Jadi Itu kayak yang mempertahankan susah. argumen Pak, bukan mencari solusinya. Itu. Ini cuman dari itu semua ya, Hmm. teman-teman ya. Tuh, diambil first pick-nya Cloud. Oh saya wajar. Saya dari semalam juga ngereng pokoknya Iya. Cloud first pick. Kenapa Bang Cloud first pick? Serius, ini hero yang emang lagi powerful banget. Bagus banget jujur. Bagus banget juga. Nambahin satu winning condition juga jangan lupa ada split push. Dan dia dengan modal Trinity apalagi Emblem Fighter yang sekarang ada lifesteal tambahan Demon Hunter Sword. Lifesteal dihilangin tapi ingat scaling dia. Ya. Jadi nanti kalau misalkan udah level 15 udah pasti basic attack-nya Udah gitu kan sakit. sekali pukul enak. 2 kan dia Iya, bawa 2. tenyongnya juga kan. di Dia situ. bawa Dexter. Sekali pukul 2 Pak. Nah kan. Iya. Lah kita harus totalitas Pak. Kalau udah ngomong Dexter masa kita diemin doang. Nah itu dia makanya. Mirip Gitu. lagi. Iya apalagi kan dengan adanya Expanding River ya ini cocok loh. Ya. Expanding River Baku Cloud. hantam. Jadi misalkan udah level 4 udah Blazing Duet dia turtle 1 ternyata belum dimulai. Aha. Ya dia bisa langsung tiba-tiba dateng Blazing Duet aja dapat assist balik Pulang. lagi. Iya. Karena kan objektifnya Cloud itu bisa secepat mungkin farming. Kalau mau farming 2 lane pun harusnya mid lane-nya bakal ngalah. Oke, yang biasanya kan mid lane-nya lebih yang Utility. ngepok-ngepok. Iya. Tapi sekarang cowoknya yang diambil nih sama CG yang kemungkinan akan ada di tangan dari Valence lagi. Iya, iya. Dan- Kayaknya lagi pede gak sih? Hmm. Kayak dia kayak yang Boost, lu bilang boost tadi ya, kan, boost. boost dapat game 1. Ah kemarin kan habis melawan salah, enggak cuek. Inilah makanya mereka harus cepet reset ya. Iya, Wah. karena pentingnya gitu. Dia mau buktiin bahwa sebenarnya itu bukan cowok gue yang biasa gitu. Iya, itu dia. Itu kemarin emang agak sedikit mungkin banyak miss aja. Kayak, bukan gameplay gue nih kayak gini nih. Bukan gue. Bukan gue nih kemarin nih. Yang lagi underperform. Itu dia. Ini gua sebenarnya. Kita lihat nanti ya, Chow dari Valence berarti. Tapi dengan ada Varsha dan juga Garot Kaca, apakah ini akan langsung tertuju kepada gold laner terlebih dahulu, diambil dulu sebelum di-ban karinya. Takutnya nanti Hamzik nggak mendapatkan hero yang bisa mengimbangi Cloud untuk sekarang. Harit tapi ternyata. Oh tapi ternyata Harit ya. Mhm. Dia mau nge-punish di landingnya dulu kah? Yap. Karena ya kalau kita ngomongin sama-sama level 4 ya mungkin Harit lebih punya keuntungan. Walaupun nanti akan tetap kalau kita ngomongin Cloud di momen mid gamenya kalau udah punya Demon Hunter Sword aja. Yap. Dia Blazing Duet sekali tuh enak banget buat Cloud-nya, sakit banget buat lawannya. Dan Benifer langsung dihilangkan. Ya. Lanjut lagi. Ini sebenarnya ini selain ya peran dari deretan coaching staff ya. Ini peran Ciku menurutku di CG juga gede banget sih. Iya, iya, iya. Selain memang Ciku guys ini. Tapi dia kan udah 5 kali muncul di M series. Makanya ya, dia Pengalaman loh. dia owner tim, Dia player, player, kapten, kapten, Kapten. punya pengalaman. punya pengalaman. Ya. Manager. Gue ragu dia Enggak. sebenarnya, gue ragu sebenarnya dia CEO, dia pro player dia. Ya ternyata ding 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 Iya kan makanya kan, gue ragu aja gitu loh. Daniel sebenarnya. Fuad adalah seorang E CEO. Itu dia. Itu nama aslinya teman-teman ya, itu nama aslinya. Itu nama aslinya, Iya, kalau buat yang nggak tahu ya. Nama asli Ciku tuh teman-teman ya. Makanya. Dan ini Puvius ya, di ban mungkin tujuannya biar Lancelotnya bebas aja, yang pertama. Dan yang kedua juga dengan ada lampu yang di ban, Tian Feng Yokoi kayaknya udah Bang Yetri ya, udah. Kita ban aja lampu-lampunya, Iya. kita mulai game yang baru. Karena Tian Feng Yokoi juga pasti mau reset Dan Yuzongnya belum kelihatan. Mana nih Yuzong? di sini kayaknya. Yang 100% ban rate. Stick or ban itu. Nah kan, kayaknya di sini pasti. Baru gitu. Pasti, gak bakal Summon. mungkin dilepaskan di sini ya. Oke. EXP apa yang punya durability juga nih untuk pelapis dari Chow? Harus yang tebel banget sih, Yetri. Hylos. Teris lah kah? Oh. Ya Nah, langsung Hylos aja gitu EXP kan. kan. berat ya. Oh kalau Hilo sih agak telat di jalan Glue ya. gimana glue? Ah glue juga boleh. Hmm. Paling mungkin minusnya ya kalau misalkan nanti ternyata dia di burst gitu sama Varsha bakal repot. Tapi ya Uranus. Ini juga jawaban yang lumayan oke sebenarnya. Karena Uranus sekarang rata-rata juga udah pada peka ya. Kayak dia bikin langsung ke CSS Pauldron itu item yang komplit. Dia juga bisa ngejawab buat Cloud-nya nanti dengan pengurangan attack speed. Dan dia juga dapetin Dragon terus karena Cloud tipe yang di DPS, Yap. damage per second. Sekarang tinggal mempertanyakan di area jungle-nya. Ya Super Ken. Nih, Kalau kita ngomongin option ya, di sini ada Yi Shunshin Masih dan ada. juga ada Hayabusa. Tapi kalau lawan Lancelot, ini repot sebenarnya. Joy gimana Joy? Utility di sini sih waktunya, Prof. Joy Kalau emang dia mau mengeluarkan Pedri juga sih kalau gue sih setuju Esmeralda dan Yisun sebenarnya. Wah, Yi Shunshin ternyata tetap di damage Pak Bulung. Tidak ada utility sama sekali dan ini dia
pick dari Esmeralda untuk Vel. Yang mungkin beberapa kali kita menyaksikan Vel dengan Esmeraldanya, dia emang powerful. Ketemunya sama Uranus, harusnya bakal lebih enak lagi karena dia bisa menangin laning early gamenya. Oke. Ini lumayan agresif ya harusnya dari DFYG ya. Yap. Rotasi cepet harusnya juga. Dan last pick dari CG. Lunox lagi kah? Lunox oke sih. Atau jangan-jangan dia akan memberikan kita kejutan dengan melakukan pick terhadap Kadita agar mereka ingin mengincar lini belakangnya, mengganggu Parsha agar memaksa Parsha menggunakan Purify. Itu banyak banget itu triggernya ya. kalau Iya, udah jadi tadi. Lancelotnya akan lebih mudah untuk menangkap Karafarsha. Yap. Jadi banyak banget opsi. Valen juga masih oke menurut Ya, Valen juga bagus. Valentina. Kalau mau stabil aja ya. Iya. Nah, Tetap itu dia. Lunox Dia lagi. mau damage. Dia mau main pick off yang lebih kejam. Dan quick prediction dari kalian berdua gimana? CG. Aku CG sih. Kayaknya aku juga sama bakal menuju ke CG. Dengan draft yang lebih balance. Ada Lunox juga sebagai penutupan. Dan apakah Lunox ini akan membawa dampak positif yang sama seperti di game yang pertama? Valence yang dipertanyakan dengan Chow-nya kemarin di hari yang kedua. Apakah akan membayar lunas kesalahannya dengan membawa CG lanjut ke seeding 1-2 dan memulangkan Tianfeng Yoko. Ini dia game kedua, one game away untuk CG. Kita akan melihat di Land of Dawn. One last chance. Mampukah DFYG menyamakan kedudukan atau mereka akan menjadi tim pertama yang harus angkat kaki dari M7? Yap. Ini panggilan pertama sepertinya udah muncul nih ya buat DFYG ya karena kekalahan mereka tadi. Ya. Ini panggilan pertama di bandara udah muncul nih. Panggilan kepada seluruh player DFYG untuk segera menaiki pesawatnya. Tapi kan kita lihat dulu, apakah mereka kali ini akan memberikan perlawanan atau tidak di game yang kedua? Ya mau reschedule apa enggak nih Wah, pertanyaannya? betul. Betul. Atau chicken or beef? Ya, udah pasti. Di situ ya. Pilihan selanjutnya noodle or potato. Itu kalau udah mau turun tuh. Oh, rice or pasta? Ya, ya. Oke. Di FYG mereka harus riset banget. Jangan sampai mereka terbayang-bayang atas apa yang mereka alami di game pertama. Karena kekalahan yang cukup telak ya. Dengan durasi yang cukup cepat juga. Dan CG Sports masih cukup aman. Sementara Valence lagi-lagi ya. 1 menit pertama job desk Valen adalah bonyok. Yap. Digebukin. Pokoknya nabrak semua rumputan akan kuhadang semua. Nah, ini beda nih untuk Lung yang memang lebih gemar ya menggunakan Master Assassin. Yap. Untuk laning terutama untuk lebih kuat lagi juga. Tapi kan kebetulan ini match-up-nya bukan sama Kari ya, nih sama Harriet juga. Sementara itu ada Trill yang memang tersemat di dalam tubuh seorang Valence, Conclusive Blast yang harusnya akan membuat bermain agresif. Dan tadi sendirian sih agak sedikit PR ya ketemu sama Z dan juga Yiwan. Bisa kena Curse of Crow, damage-nya juga gede dan ya balik lagi seperti apa yang udah kita bahas. Di FYG bakal main rotasi cepat nih Prof. Ya, ini dia nih. Rotasi cepat ya karena mereka nggak mau kalah tempo lagi. Tapi 20 detik sebelum ada turtle. Setup seperti apa yang dibawakan karena udah kelihatan nih CG juga kayaknya nge-react dengan hal yang sama. Mereka sadar kalau misalkan dari tadi tuh di FYG pokoknya berempat ke EXP. Makanya mereka langsung react duluan sekarang. Yap. Sementara itu sekarang Valen masih berada di area mid dan juga Ciku. OTW level 4. OTW siap untuk bisa menuju ke area dari Turtle dan juga memperlukan hal tersebut. Sementara sekarang Yiwan. Ada penggangguan sedikit tadi dari Valence. Belum ada Pedro S yang mau dikeluarkan. Belum ada position yang cukup baik tapi Cikunya mulai mendengarkan terdepan. Dan Turtle-nya berhasil diamankan kali bahkan First Blood berhasil langsung diambil bola. Tapi sekarang The Wave Dragon. Mereka mendapatkan keuntungan tambahan. Yap. 2 point kill Turtle. Wah, dan bahkan gak berhenti. Sekarang purple buff-nya di-engage lagi sama CG Esports. Waduh, Gary enak banget. Gary terlalu nikmat untuk kali ini. Yap, dan again ya dari Valence tadi arah untuk The Wave the Dragon-nya juga masih belum optimal. Tapi untungnya dengan keadaan yang dia punya Trill, dia punya Conclusive. Wah. Ada kill juga bisa didapetin dan wow. Oke, Ciku. ada aksi balasan. Ciku tadi tertangkap basah. Sementara sekarang Gary kembali lagi mengamankan ke arah satu. Lisa tadi yang emang bisa diambil. Oh ini agak sedikit pusing sih ya dengan Super Ken tadi dia gagal untuk dapetin turtle dan dia tumbang Prof. Ini bakal jadi domino effect yang lumayan berat nih buat di FYG. Udah pasti ya karena kita melihat tadi di bagian turtle-nya juga dikasih masuk tiba-tiba Gary-nya mencari cara lebih tepatnya dia menggunakan puncture. Dan tiba-tiba Ciku ya secara mengejutkan dia targetingnya langsung ke arah Super Ken. Makanya gak bakal bisa escape juga di posisi seperti itu. Ini sekarang zaman Force langsung dikeluarkan pula. Blazing Duet menjadi aksi balasan. Tapi Luke belum menemukan hasil mula untuk kali ini. Mereka kembali menuju ke landing ya.
Yap, masih belum ada hasil ya untuk upaya dari DFYG juga tadi yang bergerak ke arah bottom lane. Sementara masih mencari lagi celah-celah farming dari Super Ken. Karena itemnya juga ini masih awal-awal ya, belum ada yang benar-benar jadi juga. Sementara Gary, again, ini yang akan menjadi sebuah pertanyaan karena efek stopper pastinya ini lumayan minim, bro. Iya, kayak ruby-rubian gitu nggak ada ya. Karena mereka juga udah memilih untuk mengambil Cloud di first pick. Tapi ya balik lagi sih, dengan adanya kekalahan Turtle di awal kayak gini, Cloud-nya jadi susah buat farming dual lane, itu yang pertama. Dan sekalipun mau farming dual lane, lawannya Harit sih. Haritnya juga bisa ngelakuin hal yang sama, dia bisa datang tiba-tiba dan bedanya Harit bakal lebih punya damage yang masif nanti di mid game. Dan Long sudah punya 1 DHS, kita lihat ya. Apakah dia akan langsung bergerak juga menuju ke area di Turtle, memanfaatkan bagaimana dari map yang sudah mereka miliki, tapi Blazing Duet, what? Dibegal seperti tadi, tapi sekarang pertempuran kembali terjadi. Rapid Lines langsung dibuka. Fedorize Rek tadi tidak mengcover kasih arah siapapun. Sementara sekarang sendirian mencoba untuk bisa mendekat ke arah Ciku, tapi fail, gagal. Fel coba untuk kembali jadi badan di depan ya, tapi Ciku masih punya flicker, dia punya Chaos Stau untuk langsung membalaskan keadaan. Dan dia punya teman-temannya tadi, Iya bener. Wah, ditambah lagi Ciku sekarang punya Glowing One. Walaupun udah sempat kena nerf ya, kita tahu sendiri nerf yang sempat terjadi di Glowing One gak cuma sekali tapi 2 kali. Yang pertama dari efek Life Bane, yang kedua dari efek Magic Power-nya. Tapi balik lagi, karena lawannya Esmeralda, ada efek Shield, ada Oracle juga nanti di tubuh dari Esmeralda-nya. Sebelum adanya Esmeralda dengan Oracle, mendingan bikin Glowing-nya duluan. Bonyokin duluan ya. Oke. Tendang lagi nih. Yang Valen. Oke. Cukup santai Valen, Iya, belum kan ada flicker. karena mengetahui kayak follow up-nya belum terlalu pasti ya, kayaknya masih memilih untuk yang aman-aman dulu, tapi perlahan CG Esports mereka menguasai apapun. Mereka dapetin goldnya, mereka dapetin objektifnya juga. Dan sementara ini dari DFYG dengan keadaan tertinggal, priority farmingnya ini masih agak sedikit harus wah Kena lagi outer middle. tanpa ada penjagaan yang begitu maksimal. Apa yang terjadi? Kembali mereka sepertinya membuka pertahanannya sendiri. Yang dimana biasanya outer middle turret itu bener-bener Yang paling harga sakral. mati gitu Iya. loh. Dipertahaninnya sampai sebegitunya, kadang tuker sama yang lain, tukar turtle untuk bisa defense. Tapi walaupun memang belum hancur ya, ini ketiup juga runtuh. Harusnya. Ya di dive paksa juga bisa hancur sebenarnya. Iya. Ya bahaya gak sih kalau misalkan emang dibiarkan terus mid lane-nya hancur. Masalahnya ini Chow loh. Dia bisa trapping dengan mudahnya. Dan iya kan, di dive aja. Gak usah pakai minion. Tapi ini bolong banget sih di FYG. Maksudnya itu lumayan fatal loh di bawah menit 8 gitu, Lord belum ada, outer middle hancur. Yap, Yang biasanya kan atas bawah hancur duluan. betul. Dan vision dari Valencia seperti apa yang Prof KB bilang, ini bakal lebih leluasa lagi nih nantinya untuk nyari info, buat trapping. Dan sementara itu Expanding River kembali muncul untuk memanggil perebutan turtle yang ketiga. Akankah ada perfect turtle, tapi Valen? Dan sekarang pergerakan Valen lah emang benar-benar dikejar habis-habisan, tapi Valennya pun masih berhasil selamat. Masih selamat loh, dan bahkan Valencia masih nahan. Flickernya ready. Dan dia akan memberikan sebuah pressure untuk di FYG nantinya kalau misalkan memang lagi join the fight. Ini flickernya masih ada. Itu bakal jadi perhitungan lagi. Ini ada Yetri menjadi orang terdepan mencari formasi sekaligus, tapi Long udah join ke dalam pertempuran Negari. Bersiap apa terlakukan Deat. Wow! Turtle berhasil diamankan oleh Gary, tapi pertempuran seperti tidak terelakkankah? Karena sekarang Z masih ketempelan juga oleh Yetri. Ya, dan Super kan tadi gak ada kesempatan untuk buka retri ya. Ternyata bukan adu retri soalnya. Lagi. Jauhan juga ya. Dan semenjak mid lane turretnya udah nggak ada, Valen Oke, Valen berhasil menendang. Bahkan sekarang coba lihat ada pola damage mendadak langsung masuk dan fail. Masih berhasil untuk bisa mundur dan juga menggocek apapun itu. Di tempat yang berbeda, Yiwan hampir saja menjadi korban lewat keganasan player dari CG. Di FYG celah mereka banyak banget yang akhirnya membuat dari CG Esports udah terlalu banyak angle untuk mendobrak bagaimana strategi yang dibawakan sama di FYG. Atau bahkan mereka juga bingung dengan strategi mereka sendiri. Jadi ya masalahnya. Lawannya Chow Lunox, udah pasti punya damage. Mid lane hancur dan lihat di bagian top lane. Oke, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan Caravel. Satu terakhirnya, Chico masih diberikan kesempatan untuk bisa mengantarkan damage. Mereka berganti-gantian. Fedorize Rek dikeluarkan pula Cikunya down untuk kali ini. Ya walaupun Cikunya down, setidaknya tidak ada lagi penjagaan dari di FYG untuk terhadap turret altar. Iya, dapat lagi. Dapat lagi ini tiga-tiganya sekarang altarnya udah bolong. Bahkan dari CG mereka masih utuh. Tidak ada yang tersentuh sama sekali. Objektifnya minim banget nih buat di FYG sekarang. Ya, dan sekali lagi harus kita ingatkan ya, ini adalah Chow Lunox.
Jadi udah pasti berkali-kali pun dia bisa memberikan trap push yang mengerikan. Mau di area manapun karena udah nggak ada lagi nih outer turretnya. Mau di dive juga dia bisa ngelakuin dive. Dan Yetri udah punya chassis Pauldron. Jadi ditambah lagi Valens punya chassis Pauldron. Dua-duanya sangat kuat sekali dan anti burst juga karena ketika HP-nya di bawah 30% dia akan langsung heal lagi. Oke, sendirian Avatar Guardian, tapi ternyata Yetri berhasil menggocek area berbeda dan Yetrinya masih bertahan sejauh ini satu terakhirnya. Yetri berhasil kaburkan selamat, sementara sekarang Z masih berusaha untuk bisa menempeli ke arah gari-garinya, dikejar oleh 3 orang sekaligus. Blazing Duet langsung dikeluarkan pula. Long yang mengamankan sebuah damage begitu mengerikan, tapi Velnya gagal untuk bisa melanjutkan dan belum ada yang tumbal join ini. Dan Amzik hadir dengan zaman force, ada Vengeance yang diaktifkan, sementara sekarang Luke dia langsung mundur ke tempat yang jauh lebih aman, harusnya dengan GMI yang dia miliki. Tapi satu ini terakhirnya Amzik lah yang menjadi korban. Ya ini fight yang cukup panjang sebenarnya. Tadi di FYG mau mundur tapi setelah melihat keadaannya Gary low juga dikejar. Dan Lord terbuka. Apakah ini akan menjadi titik balik untuk di FYG? Harusnya ya, karena Gary masih beberapa detik lagi. Akankah mereka berhasil untuk bisa melakukan zoning? Karena sekarang Valen dia masih berusaha untuk mundur. Satu terakhirnya ada Yiwan yang coba untuk bisa mengejar. Tapi Lordnya pun berhasil diamankan oleh Ken. Dan bakal untuk KZ. Mau kabur ke mana? Z masih berhasil. Yap, itu dia ya. Sebuah kesempatan untuk di FYG. Berhasil untuk bisa mendapatkan objektif pertama mereka ya. Netral Lord yang diambil sekarang. Jadi karena akhirnya ya dari di FYG yang maksa team fight. Mereka dengan punya damage yang cukup banyak juga. Ya akhirnya buat dari CG babak belur bro. Ya, efek dari glowing tadi ya, yang membakar langsung karena dari Yetri dan memberikan efek life bane. Jadi sekalipun Yetri udah sangat kuat dengan Chestus, dengan Oracle, ternyata nggak cukup karena Lungnya join team fight. Dan Lung hampir selesai dengan Swift Trinity. Ini akan mestinya kan kalau misalkan CG harus lebih berhati-hati karena gamenya bakal tentu berat ke Tianfeng Yokwai. Tambah lagi dengan adanya Lord yang akan nge-push terus. Semakin lama game berjalan juga jangan lupa ini ada Yi Xuanjin dan Cloud. Draft yang lebih bagus ada di Tianfeng Yokwai. Waduh. Sementara sekarang Amzik terlihat mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah belakang sekarang. Mission complete seperti dari Tianfeng Yokwai. Mereka berhasil mengamankan ke arah dari Amzik dan juga Chiku. Menyisakan 3 player saja. Yap, 3 player saja yang tersisa untuk bisa menahan bagaimana Lord yang sudah mulai mengetuk satu buah base top turret. Tapi lihat bagaimana Gary. Dia mencari angle yang lain. Dia akan mendorong satu wave di area tengah. Oh, ini masih mau di-push kayaknya nih di bagian top lane. Wah, diajar lagi, Pedro strike lagi, tapi Yetri mundur lagi. Juga Z. Waduh. Hancur, oke. Dan di FYG ya, seketika membalikan keadaan. Pel yang nempelin juga nih Amzik dibikin gak main karena susah banget nih Amzik. Dia mau ketemu Lung juga dipakein basic attack juga susah. Kena Vel juga keserap juga. Agak berat nih Amzik. Ya, Makanya jujur, impact-nya belum kerasa ya. jujur kalau aku ngerasa Amzik emang bakal susah di mid game-nya nanti sih. Kayak di fight besarnya ya. Kalau di laning kayaknya dia emang gak ada kendala juga kan dari tadi. Bahkan dia memenangkan beberapa pokingan damage dan EXP. Tapi masalahnya kalau udah big fight, Cloud ini kan lebih leluasa. Dia bisa bebas targetingnya. Dia nggak harus targetin ke Amzik. Dia nggak harus targeting juga ke arah Gary. Dia bisa aja ke Chiku. Oke, sementara itu Avatar Guardian dikeluarkan lagi dan tidak ada pola pelanjutan. Mundur mereka seketika. Mundur lagi ya, walaupun memang keadaannya tadi sempat dipegang lagi sama di FYG. Tapi ya setidaknya ini menjadi penetralisir aja sih. CG Esports juga nggak lagi unggul, tapi ada satu celah besar CG. Mereka kehilangan base turret top lane. Yang dimana untuk mainin lane jauh ini agak sedikit minim ya. Ini bakal jadi gangguan banget nantinya bagaimana jobless dari Lung untuk ke-distract. Yang enak malah Lungnya ya. Itu. Lordnya di bawah. Dia juga bisa split posisi di atas. Laning jauh juga kayaknya nggak perlu dipikirkan lagi. Yep. Tinggal mungkin maintain aja sih. Jangan sampai ada misplay dari Tianfeng Yokwai. Karena mereka udah unggul nih. Mereka udah pegang alurnya. Mereka udah pegang temponya banget. Satu kesalahan itu bisa ngebalikin banget. Karena ingat ada Lancelot di sana. Oke, 3 dari mid seperti ya Prof. 4 kali nih Gary sendirian mencoba untuk bisa mendapatkan dan juga mengatakan damage ke arah beberapa player. Tapi Valen! Hampir saya tadi bisa mengenai ke arah satu player dan sekarang Valen yang terjebak di bagian belakang tanpa adanya flicker kembali. Namun di tempat berbeda malah Vel yang menjadi korban. Super Cat dia berhasil mundur namun untuk sekarang. Blazing Duet yang begitu baik dari Lung. Double kill berhasil diambil. Double kill berhasil diambil juga oleh Super Cat. Tapi pertempuran terus terjadi. Bahkan Lung lah yang menjadi korban. Yap, bakal dicepetin kah Lordnya? Dicepetin, ada Chiku bos. Iya, walaupun memang ada Chiku ya, tanpa adanya pemegang retribution dari CG.
mempercayai bagaimana Valens mencari informasi keberadaan dari Super Ken. Lordnya jatuh ke tangan CG Esports. Wow, react yang bagus banget dari CG. Wow. Mereka melihat satu kesempatan karena memang tadi ada misplay dari Valens. Dia emang belum sempat mengeluarkan The Way of Dragon. Ya. Tapi ternyata siapa yang sangka bahwa Lung yang dituju. Karena Lungnya memang maju terlalu depan. Dan dia tidak purify. Tidak purify, dia bawa flicker. Karena mungkin dia berpikir bahwa oke, yang bisa nangkep aku cuma Chow. Tapi ternyata ya dia ketangkap karena Chow. Dan Sini. juga semenjak Amzik udah punya Holy Crystal, damage-nya lumayan ya. Tuh lihat, dia BMI ke depan. Dan tiba-tiba Cikunya selesai dengan adanya Order Brilliance. Oke. Sekarang Lord sudah mulai masuk ke Yep. area base turret tengah. 5 berkumpul untuk bisa menghujam masuk dalam area defense yang dimiliki oleh Dian Feng Yaoguai. Kesempatan Gary mencoba untuk bisa pergi lagi dan Long. Satu terakhir dan flicker terlihat. Namun sekarang Amzik yang menjadi korban. Dan Felnya pun masih berhasil selamat. Felnya pun masih berhasil memukul mundur karena beberapa player. Tapi Z-nya sedikit lagi tergapai angannya cita-cita. Felnya tadi lompat ke area terdepan dengan satu kali tarmunnya. Sementara di bagian belakang Yetri. Ada Phantom Execution langsung dikeluarkan tapi gak connect. Gary-nya dikejar habis habisan. Blazing 2 dari Long. Akan dipaksakan masuk ke area dalam karena Valena pun masih berhasil selamat. Tapi Yetri-nya terakhir. Ciku. Wow. Wow, hampir loh Super Ken loh, dia dash masuk. Dan akhirnya Dian Feng Yaoguai walaupun memang agak sedikit tertatih-tatih ya untuk bisa mengejar ke arah pemain-pemain dari CG Esports. Tapi lagi-lagi Lord yang didapetin sama CG itu tidak menjadi sebuah jaminan. Dan di FYG mereka masih bertahan. Dan sekarang justru yang harus waspada dari CG. Di saat mereka mau delivering damage, teamfight jangka panjang yang bisa dibawain sama di FYG ini lebih menjanjikan bro. Ya tapi masalahnya juga Amziknya tadi tidak ada dalam posisi yang bagus menurutku. Dia benar-benar ada di choke point di mana Harit itu nggak boleh banget ada di tengah-tengah keramaian ketika efek-efek stunnya belum keluar. Dan ini jadi Lord disadvantage malah aku merasanya. Karena memang keuntungan yang didapatkan dari CG tidak begitu masif, malah diuntungkannya untuk Dian Feng Yaoguai. Untuk sekarang kalau kita lihat juga dari item mungkin nextnya bakal menuju ke Blood Wings dari Yiwan. Jadi Yiwan ini loh yang akan menjadi akar masalah dari Amzik. Sementara di satu sisi lainnya Amzik baru OTW nih menuju ke Divine Glaive. Makanya masih susah banget untuk bisa numbangin depannya. Sementara Vel, dia udah punya Radiant Armor dan next mungkin akan menuju ke arah dari Winter Crown. Jadi dia bakal nge-buying time selama mungkin di depan agar nanti tetap CG yang harus nyamperin duluan. Dian Feng Yaoguai pokoknya cuma react, sisanya nanti Lung bakal blazing duet. Oke. Ini terasa sekali perjuangan di sisa-sisa harapan terakhir ya. Ya. Dan di FYG masih punya kesempatan tentunya untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu di series ini. Lord akan segera muncul. Expanding River juga telah memanggil dan kebetulan CG Esports harusnya mereka bisa manfaatin Lord yang berdekatan dengan lane yang bolong untuk mereka. Hati-hati Lung, udah punya Winter Crown, Blazing Duet Winter ini bakal jadi sebuah masalah nanti ya buat CG. Yap, Valen mencari celah. Valen akan masuk ke tempat yang berbeda. Valen masih ada flicker, mau ditahankah? Karena sekarang sedikit lagi tersisa. Pedro Strike yang gagal tadi membuat Valennya pun langsung jatuh terjun waktu sekarang Valennya lebih memilih untuk recall terlebih dahulu. Ada Amzik. Belum ada satu pergerakan yang cukup signifikan lagi yang dilakukan. Yap, dan diusir mundur ya ternyata. Vel yang ada di depan dengan damage dari Ciku juga yang lumayan tadi bisa sedikit menembus. Tapi lihat bagaimana tarik ulur di area Lord. Bahkan coba untuk dicari informasinya oleh Yetri. Dan itu dia, Ciku udah mulai mendekat di bagian atas. Yetri mulai berputar-putar. Gary tidak mau mengantarkan damage terlebih dahulu. Dia hanya ingin menjadi eksekutor. Wah, ini deg-degan banget pastinya buat di FYG ya. Mereka punya kesempatan untuk bisa secure Lordnya. Tapi CG nggak akan ngasih hal tersebut begitu saja. Bakal dicuci lagi? Di komik kah? Oke. Sementara itu, Valen. Santai. Oh, Ciku. Yap, apa Throw Guardian gak korek karena siapapun Z. Tapi maju kembali, apa yang terjadi? Revitalisasi dibuka, tapi gak kena tadi sepertinya. Lordnya pun berhasil diamankan oleh anak-anak dari CG Sport. Maka sekarang Cikonya pun langsung down, double kill berhasil dilepaskan oleh Yiwan. Sementara sekarang Yiwan hanya berdua bersama dengan Vel, di mana Vel sekarang keadaannya sangat-sangat tidak baik karena masih banyak mengejar dirinya di bagian belakang. Tapi sepertinya Vel masih berusaha untuk bisa bertahan sendirian karena dua player dengan damage yang masih belum terlalu cukup. Wah, ini terpecah belah sih di FYG. Iya. Ditambah lagi dengan adanya targeting yang tadi ya mungkin bener-bener nggak sampai, nggak kejangkau dari Ciku. Cikunya juga
tumbangnya kan lumayan lama tadi. Jadi ada spare waktu sehingga membuat Amzik mendapatkan space tersebut dan di flicker. Wah, dihajar dong dari Yiwan. Dideketin loh. Yap, walaupun ini wave minion agak sedikit bertumpuk ya di arah atas. Membuat dari Gary-nya harus mundur. Dan Lord, ini nggak bisa dimaksimalkan. Oke. Oh, blessing duetnya ke bawah. Mereka hanya beberapa player. Tapi ada satu blazing duet tadi udah langsung dikeluarkan dan itu tepat berada di depan dari Amzik. Akankah ada serangan balasan karena rekan-rekan di bagian belakang sedang OTW menuju ke area defense yang dimiliki oleh Dian Feng Yongkwai. Dan sekarang Lordnya sesaat lagi juga akan menghilang. Wave minion dibawa oleh Chiku. 4 player berkumpul. Ada Lancelot juga di kejauhan dan di bagian bawah wave minion akan masuk pula. Bawah dan tengah, itu dia wave minion akan menyerang dari beberapa arah. Gary-nya sudah mulai masuk. Gary masih ke sana sini depan belakang mencari damage yang bisa diantarkan dan masih belum ada yang tumbang sejauh ini. Ada satu lagi pergerakan tadi lewat Yisun Shin. Dan semuanya kembali mereda. Yap, dan CG Sport mereka nggak bisa utilize Lordnya secara maksimal. Karena tadi top lane-nya juga mendorong Gary harus bergerak ke atas. Dan pertanyaannya kembali lagi, ini yang pukul turret untuk CG agak sedikit minim loh. Karena kan Harriet, damage ke turretnya kan sekarang emang udah lumayan sulit ya. Iya, Gak iya. secepat dulu juga. Dan total HP dari base-nya kan ditingkatkan. Jadinya, Ditingkatkan. tapi aku jujur agak sedikit merasa bahwa ini tetap bisa dimaksimalkan sih Lordnya. Karena in the end, kalau kita melihat dari secara keseluruhan struktural ya, CG tetap bakal menang dari strukturalnya. Karena mereka mendapatkan mid lane dan mereka mendapatkan bottom lane. Sementara Tian Feng Yokoi cuma dapetin top lane aja. Jadi yang sekarang lagi dirugikan adalah Tian Feng Yokoi. Dian Feng Yongkwai. Mereka bisa di split push dari mid lane. Yap. Kalau mungkin teman-teman sadar tadi ya, itu Gary beberapa kali dia show di mid lane cuma buat nge-clear wave-nya duluan. Sekarang kalau misalkan emang mereka udah punya super wave minion di mid lane, mereka bakal lebih diuntungkan harusnya. Tapi memang Gary di sini gawe banget sih jujur aja. Parah Dia, dia tiba-tiba snatch lordnya, Cut tengah. cut Iya. mid, cut atas lagi. Dan tadi ya kenapa mungkin blazing duetnya tidak digunakan untuk di bagian mid lane. Aku makanya agak sedikit kaget lu pakai di bawah. Karena apa? Karena super minion wave selanjutnya itu udah pasti bakal muncul kan di bawah. Atau memang karena tengahnya juga udah keburu hancur. Mungkin. Seenggaknya mau secure Iya. bawah. Karena aku kira tadi dia mau blazing duetnya buat ya minimal buat Amzik gitu loh. Minimal ngusir mundur Amziknya aja. Tapi ternyata nggak dibawa dulu. Dan ketika ternyata dilanjutkan team fight-nya, bawahnya tetap hancur jadinya. Oke. Yep. Tapi tenang dulu ya, sabar dulu. Kita akan melanjutkan bagaimana keseruan dan ketegangan dari game kedua. Karena ini masih match point pas nih buat CG. Walaupun kesempatan dari Dian Feng Yagoi ini masih terbuka dengan cukup lebar. Masih banget. It can be Ingat, any one game soalnya. ya kalau kita ngomongin komposisi mana yang lebih baik di late game, kiri udah jelas banget. High Yang ground Yogua ini kuat. kuat banget. Split push bisa. Split push bisa, terus dia di bagian damage artinya juga ada gitu kan. Mm. Karena ada apa? Ada Farsha. Jaraknya akan sangat aman sekali. Jadi ya let's see. Ini emang bener-bener CG sedang diunggulkan karena apa? Karena mereka udah dapetin satu game terlebih dahulu. Tapi memang alur permainan di game yang kedua itu berada di FYG. Karena terus juga file-nya susah banget dijawab ya. Siapa yang Iya. bisa nembusin Iya. file? Gak ada DPS yang pastinya kan, kecuali Cikunya. Karena Ciku udah punya Holy Crystal, dia punya Glowing One juga. Jadi menurutku Ciku emang gak boleh tumbang pertama. Kalau emang CG mau numbangin file-nya. Oke, kembali lagi untuk melihat perjuangan dari kedua tim yang ya sebenarnya yang lebih-lebih di ujung jurang ini ada di FYG. Kalau mereka terpleset di game kali ini, sudah dipastikan mereka akan menjadi tim pertama yang tereliminasi dari Swiss Stage. Kalau enggak ya setidaknya memaksa CG nantinya bertanding lagi di game yang ketiga. Di game yang ketiga. Oke. Cuma masalah ini Vel bener-bener ya menjadi abang-abangan kakak-kakaan lo untuk timnya. Kakak-kakaan. Sendirian coba deh tadi. Iya, susah banget juga buat ditumbangin kan dengan item-item defensifnya juga ada Chastis Pauldron-nya, ada Radiant Armor-nya juga. Dan akhirnya Amzik punya Divine Glaive. Tapi apakah Divine Glaive ini akan menjadi sebuah jawaban pasti juga? Karena memang butuh waktu yang cukup lama. Dan kalau misalkan zaman Force-nya nggak dimaksimalin ya, fight jangka panjang dari DFYG ini akan menyulitkan CG Sport itu sendiri. Ya aku merasa kayak di sini kondisinya bener-bener kayak agak dilematik buat CG juga sih. Ya mereka nggak bisa nge-skip Vel, tapi mereka juga nggak bisa nge-deal damage ke Vel. Wave minion di atasnya juga sangat masif sekali, sangat banyak sekali jumlahnya. Oke. Tapi sekarang purple buff dengan cukup free berhasil diambil.
Diambil. Yap, berhasil diambil Gary tanpa retri loh. tanpa retri. Ya sama-sama harusnya tadi juga mau nge-trigger si Isun Sinaga pakai retri juga Iya. kan. Bentar, itu ada yang di push PH tuh. Bus Itu Kena lagi tuh Bus. oke. Lord Evolve ya. Oh, Valence. Jam depan ada berhasil menendangkan satu player. Mission complete by Valen. Oh, flicker. Berhasil tadi langsung menendang. Di mana sekarang Super Cat pun langsung down, tapi Velnya masih berusaha untuk bisa mempertahankan diri dan juga berusaha untuk bisa mengusir karena beberapa player dimiliki oleh pemain dari CG. Hanya saja menyisakan 2 player saya. Dan Yiwan yang masih berjuang untuk bisa menghilangkan web minion. Masih ada Uranus. Namun sekarang base-nya pun selesai. Dianfeng Yogwai selesai. Kemenangan dari CG dengan cukup telak 2-0 membuat mereka berhasil untuk berjuang lebih jauh lagi di pool 2-1 dan Dianfeng Yaoguai menjadi tim pertama yang harus tereliminasi dari AM7 World Championship Swiss Stage. CG dengan boost PH-nya. Valence dengan ganking yang begitu tajamnya dan targetnya adalah Lung. Ini yang membuat DFYG tidak bisa untuk melakukan reaction. Yep. Tidak ada blazing duet. DFYG done. Tidak purify. Tidak Itu purify. akan membuat targeting dari Valence lebih maksimal lagi. Push PH. Itu yang sering ya tersebut. Itu tadi adalah tendangan menuju M7 tadi. Ya. Menuju ke knockout stage tadi. Tendangan bertahan. Tendangan Iya. bertahan. Dan tendangan menuju airport untuk DFYG. Buset Nice ya. try, Michelle. Nice try. Berarti Nice try, Michelle. kita sudah tidak ada perwakilan dari Legend China ya, untuk tidak ada. di M7 Wang ya. Zhou pulang. Dan Feng Yaoguai juga pulang. Dan, Itu dia. tapi masih ada Michelle. Iya. Dan masih ada CG. CG masih bertahan di M7 World Championship. Setidaknya mereka akan bisa tetap untuk melanjutkan perjalanan mereka nanti di babak 1-2 dengan drawing yang baru, dengan lawan yang baru juga. Ya. Lawan dari 1-1 yang kalah. Dan BO1 nanti. Ya kan di 1-2. Enggak ya, masih Best of BO3 ya bener. Karena udah Decider 2 match. ya, udah 2. Oke. Itu dia, nice try. Menurut Tianfeng Yaoguai. Mereka sudah berjuang sejauh ini. Tapi mereka adalah tim pertama yang mendapatkan kekalahan 3 kali beruntun. Dan kita akan memberikan waktu untuk CG. Emosional yang sudah kita dapatkan tadi. Setelah cerita dari backstage. Dan melihat perjuangan mereka yang bisa menciptakan sebuah comeback. Dari awalnya mendapatkan tekanan, dari awalnya melakukan misplay, tapi hingga akhirnya mereka mendapatkan satu momentum. Apa yang terjadi dari Koms CG? Apa yang menjadi motivasi mereka sehingga mereka mampu untuk bertahan? Itu yang akan kita cari jawabannya ketika nanti kita mendapatkan interview bersama dengan CG. Dan kita akan mendengarkan interview tersebut bersama dengan Eterna, host kita yang sedang ada di panggung. Kalau begitu, sesaat lagi ini dia interview bersama dengan CG Esports.